Ya, teman-teman, ini masih bagian daripada tukar pikiran dan update untuk emiten teman-teman ya. Ini bukan ajakan menjual dan membeli seperti biasa, karena saya tidak punya hak untuk melakukan tunjuk beli ataupun jual. Di sini kita mengupdate apa yang ada di dalam daripada emiten-emiten yang ada di komentar, di kolom komentar yang di video updatean ya. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan komentar baik positif ataupun negatif, dan yang telah memberikan masukan juga terima kasih, yang sudah subscribe juga terima kasih. Semoga apa yang teman-teman lakukan dan saya lakukan semakin hari ya, mudah-mudahan adalah yang diambil ya. Walaupun tidak ada yang diambil ya, mungkin suatu saat akan diambil. Baik teman-teman, karena IHSG kita lagi turun, mudah-mudahan sih ini penurunannya sebagai awal atau langkah kedua. Ini ke satu ya, ketiga berarti ya, 1, 2, 3 nih menuju ke 8.000. Wah, keren ya kalau 8.000 ya. Oke, yang pertama ada emiten BPTR. Ini dari emiten teman kita 97 ya. 97 teman-teman, ini kan sempat kemarin dikasih tahu ya. Ini udah nyampe target yang pertama ya. Yang saya bilang ini skepala merah ada di sini. Nah, ini juga kita pindahin aja ya. Udah ya, peak ya, kita pindahin ke arah 110. Gini teman-teman, ini kan ada gap juga teman-teman di area sini nih. Lihat nih, ini gap ya. Nah, ini hati-hati aja area 86-nya. Di sini ada si kepala merah, di sini ada gap. Jadi potensi penurunannya ada, potensi kenaikannya aja. Apabila si MA10-nya masih di bawah candle-candle, kemungkinan dia akan menyentuh ke area 110. Dan apabila si MA10, MA20 terlewati, artinya menuju ke 85, kemungkinan dia lagi mau bermain dulu di area 85 atau menuju ke bawahnya 78. Di bawah 78 dengan sangat bisa ke angka 51. Di sini ada si ekor ini ya, ekor hijau ya secara candle ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, ini gap harus diperhatikan ya. Walaupun ini lagi uptrend, tetap harus memperhatikan itu ya. Siapa tuh sekarang mereka mau jualan gitu kan. Tapi kalau melihat dari uptrendnya, ini masih uptrend ya, soalnya MA10-nya masih di bawah. Makanya patokannya udah ketika MA10 masih di bawah karena berarti dia mau menuju ke 111-nya. Nah, apa alasannya dia mau menuju ke 111 ya? Kalau lagi uptrend nih, ini alasannya adalah si bandar lokal ataupun foreign sudah akumulasi ya, memaaf harga. Cuman di sini udah mulai nih ada tanda-tanda dia nahan ya. Apakah mereka akan jualan di atas atau dia jualnya itu sembari nurunin? Artinya gini, kalau nurunin itu diangkat ke atas, jualan, nah baru diturunin, bikin shadow lah istilahnya, bikin shadow ya. Dia pas ngangkat, pas mangap harga, ya mudah sih pas mangap harga gini lah si foreign ini mau jualan di atas ya. Kita akan lihat siapa sih BPTR ini yang ambil ya, untuk foreign terutama ya. Ini secara MA sih masih bagus ya, cuman sayang banget ini dia meninggalkan candle gap ya, gap up. Nah, itulah ya kadang-kadang yang menjebak kita ya. Kita lihat dari tanggal 10 September. Kita lihat foreign. Ada GR ya 187.000, yang ngejualnya si CC ya. Cuma kecil ya. Jadi ini GR yang menguasai untuk foreignnya lokal ya. Jadi apa nama foreign lokal ya, foreign KW ya. Nah, di domestiknya dari tanggal 10 juga sama. Ada teman kita yang ngambil Becky, terus LS, IF, IEJ ya, itu sedikit ya. Terus EKL juga sedikit, cuma 2000. Coba lihat apakah di sini dia bid dan opernya tipis. Bid dan opernya tipis enggak?
Tunggu sebentar ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini kalau dari foreign ataupun maaf foreign yang bawah, ini smart money yang maaf bandar lokal yang atas, dia cenderung ngambil terus. Terus jika si bandar lokal sempat ngambil terus teman-teman ya. Ya mudah-mudahan ini adalah step dimana step tahap ke 1, 2 mungkin tahap ketiga ya. Cuma sayang banget saya bilang ini gap aja, meninggalkan gap aja. Mudah-mudahan sih dia menembus atas dulu ya. Karena ini dorongan dari smart money mulu ya. Bandar lokalnya udah bagus ya. Bandar lokal udah bagus, cuma sayangnya meninggalkan gap aja. Mudah-mudahan sih dia kalau penurunannya udah bagus teman-teman. Mungkin tinggal nunggu ke 94 aja. Kalau 94-nya ketutup mungkin ya bisa ke atas dulu ya. Ke atas aja dulu gitu kan untuk jualan di atas. Cuma sayang banget suatu saat dia akan ke 86. Suatu saat ya. Dan terus mungkin bisa ke 51 lagi ya. Makanya hati-hati aja kepada teman-teman yang punya emiten ini ya. Ini lagi uptrend mah ikutin aja jalurnya aja ikutin ya. Selagi dia tidak berpotongan antara MA10 sama MA20-nya. Tapi cenderung bagus gitu ya. Ini apa namanya si bandar lokal sama si foreignnya kompak jualan. Ini juga secara bid dan offer juga wajar ya. Untuk bidnya tahanannya bagus, cuman di sebelah kirinya mungkin agak jarang-jarang ya. Mungkin kalau udah penuh banget baru baik bisa dia memaaf harga ke atas ya. Oke, BATR udah. PNLF Panin Painan. PNLF 2 hari ini si foreign udah ngambil lagi ya. Jadi dia semenjak penjualan ternyata 2 hari ngambil, si bandar lokal juga cenderung dia masih ngejual dikit-dikit, ada pengambilan sebentar, dia ngejualnya sedikit-dikit. Ini target per target udah terpenuhi, tinggal up ke atas, kita hapus aja ya target yang ini ya. Terus ini juga hapus biar kosong aja gitu ya. Mana kagak kehapus. Oke, nah ini untuk hati-hatinya aja, hati-hatinya dia kemungkinan bisa menembus 394-nya karena ada gap aja di sini ada gap. Selagi MA10-nya masih di bawah, kemungkinan dia akan menembus ke 446 ya. Soalnya si kepala merah udah ada ya. Syaratnya ya emang harus dia MA10-nya masih di bawah candle. Biarkan aja ini sementara biarin aja gitu ya untuk melanjutkan kenaikan. Cuman hati-hati aja area gapnya ini ya. Kalau dia udah dead cross artinya dia mau ke bawah. Tapi mungkin ini nanti akan ketembusnya nanti setelah penurunan. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya. Terus foreign juga udah bagus teman-teman ya. Foreign ngambil terus ya. Mungkin sekarang lagi ada pembuangan wajar, ada penahan juga wajar. Apakah dia akan jualan di sini? Bisa jadi jualan di sini. Ya, bisa jadi. Perhatikan aja area antara 395 sama 448. Kalau dia bisa menembus lagi break lagi 448, dia akan meneruskan perjalanan ya. Kita cek dulu ke belakang ada apa di belakang. Di belakang ternyata dia punya yang namanya 448 udah ya. Nah, di sini ada si candle kepala merah juga di area 539 ya. Nah, mudah-mudahan bisa ke arah sini ya. Tapi syaratnya harus break dulu ya untuk melihat jangkauannya ya. Karena ini emang mudah-mudahan sih ini saatnya upgrade ya. Si foreign juga sekarang kan udah ngambil jor-joran ya. Ya tinggal sedikit lagi lah teman-teman menuju targetnya. Mudah-mudahan bisa nyampe target sini ya. Karena ini si MA10-nya juga udah masih di atas ya. Terus si foreign juga belum jualan secara maksimal, bandar lokal juga belum jualan secara maksimal. Artinya kalau yang punya barang di bawah udah ikutin aja. Selagi dia nggak tembus MA20 ataupun menembus gap ini. Kalau gap ini tidak ketembus berarti dia mau melanjutkan kenaikan. Tapi kalau ketembus ya dengan sangat amat harus ke bawah dulu dan lihat nanti si bandar lokal ataupun foreign jualnya masif enggak ya. Kalau masif berarti mereka akan jualan di atas ya. Seperti itu. BRPT coba lihat BRPT Barito Pasifik sekarang lagi dijual ya, baik bandar ataupun foreign ya. Ini bandar lokal ngejual, foreign juga ngejual. Dan ini udah meninggalkan gap. Nah, yang saya tandain betul ke atas ya. Nah, dia udah saya pindahin ke sini dulu sebentar ya.
Nah, saya pindahin ke sini dulu sebentar. Kita supportnya kita pindahin ke area sini aja. Di sini ada gap sebenarnya nih. Nah, gap ini sini nih. Kita gapnya ada di sini atau gimana nih? Mau di sini apa di sini? Ini juga ada gap ya. Di sini juga ada gap nih. Tapi selama dia masih belum tembus ke 1008-nya, kita ke bawahin aja lah ya, biar enak lah. Nah, di sini gapnya kecil, cuma 1 tick doang. Andaikan dia tidak menembus, artinya dia mau melanjutkan uptrendnya. Di sini juga kan ada gap ya, gap yang harus ketembus sama mereka ini. Terus di sini juga ada udah nandain ada si kepala merah, artinya dia mau ke arah sini. Ya mudah-mudahan bisa menembus ya, target kita ke 1200 ya, 1200 ketembus, bisa ke arah 1300. Kenapa? BRPT ini masih ada bandarnya teman-teman ya. Jadi kalau dia jualan ya biarin aja jualan. Nanti juga dengan seiring dengan waktu, nih lihat di sini ya jualan tapi di up lagi. Jualan di up lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Kenapa dia jualan? Butuh duit ya, intinya butuh duit. Nah, kalau udah punya duit dia akan memaaf harga lagi. Target 1200 bisa terpenuhi ya, mudah-mudahan ya. Jadi untuk saat ini si bandar lokalnya lagi jualan ya. Kita lihat siapa nih. Kita lihat tanggal 20 untuk lokal. Lokal si PD, CC, LG, BB, KI, Z, P, SH, MG ya. Yang nerima YP, HP, XL, XJ teman-teman kita. Tapi ada si YU teman-teman ya, walaupun yang nerima adalah bandar retail. Artinya bandar retail ini sebenarnya kalau menurut saya teman-teman ya, ini jangan sampai teman-teman ngambil pisau yang jatuh gitu atau golok jatuh ya. Takutnya kalian nanti terluka tangannya. Maka tunggu aja konfirmasi daripada si MA-nya. Kalau sekarang misalkan si MA 10-nya masih di sini kan, ini jatuhnya secara tiba-tiba ya. Jadi tidak mengikutin tapi jatuhnya secara tiba-tiba. Biasanya kalau jatuhnya secara tiba-tiba begini kenaikannya akan cepat, maka tunggu aja konfirmasi ke 1000 dulu. Kalau 1000 tidak ketembus berarti dia akan melanjutkan kenaikan, contohnya ya sideways. Nah, lihatin nih si MA 10-nya dia mendekati enggak. Kalau udah di bawah candle MA 10, si candlenya di atas ya MA 10, kemungkinan dia akan up lagi ya teman-teman, seperti itu. Terus untuk si bandarnya, mudah-mudahan si bandar bisa ngambil. Si bandar lokal sama si foreign benar-benar jualan teman-teman ya, per hari kemarin itu jualan ya. BKZP itu ya pada jualan. YU foreignnya malah ya jualan. YU yang lokalnya ngambil ya. Nih YU lokalnya ngambil 11 miliar ya. Terus YU foreignnya berapa? Cuma 6,4, artinya ada tanda-tanda dia ke atas lagi ya. Cuman emang bandarnya lagi keluar dulu, biarin aja dia punya duit. Mereka punya duit, yang ngambil punya barang, tinggal yang mau ngambil mau bertahan atau melepaskan barangnya kepada bandar, gitu aja kan. Nah, maka tunggulah nanti konfirmasi dari si bandar lokal ataupun si foreign untuk akumulasi lagi. Jelas banget sini sih turun banget si bandar lokal sama si foreignnya. Jadi tunggu aja ya sampai ke 1000-nya ya. Terus ada MPPA. MPPA target yang saya berikan belum tercapai sama bodinya, baru tercapai sama sedaunya doang. Saya kalau sama sedau kurang greget gitu ya, makanya saya pinginnya sih yang tercapainya sama body ya. Padahal cuma 58 targetnya. Baik, bagaimana ya sekarang itu, waktu sekarang itu emang si MPPA lagi dibuang sama foreign ya. Sini foreign ngebuang nih. Bandar lokal juga ngebuang. Siapa yang ngebuang? Ada si CC ya. Aduh, sayang banget CC keluar ya. Ini kemungkinan dia kalau ke 51 nggak jadi masalah. Sekarang juga di 52 ya. Harusnya ke 51 dulu deh. Biar dia diangkatnya dari 51. Kemudian dia biar nutup dulu gap yang ini ya. Kalau udah lewat 53 dan diam 54 ya, otomatis dia melewati si kepala merah ini ya. Target saya sih kepala merah ya. 58 bisa lah ya. 58 ini juga udah mulai bagus kok gitu ya. Kenapa bagusnya? Ada yang nerima aja gitu ya. Jadi si bandar lokal tuh boleh jualan tapi ada yang nerima ya. ZPDR jualan tapi CCNI AZ PD ada PD teman-teman. HD Beki juga udah ada. Kemungkinan dia nanti mungkin ini CC apalagi ya. CC nampung sangat banyak sekali ya.
sampai 1,1 miliar ya. Buat apa kalau dia tidak mau jualan? Kalau tidak mau jualan ya otomatis mungkin mempertahankan harga di angka 52 atau angka 51 gitu ya. Ya mudah-mudahan sih berangkatnya besok kalau mau jualan di 51 lah biar nggak punya PR lagi, dan ke atasnya juga enak. Target-target udah kita canangkan di sini ya. Karena tinggal bergejolak di sini aja nih. Tinggal pungutan dari bandar lokal aja sama foreign ini ya. Karena ini belum terdeteksi, teman-teman lihat nih masih buangan aja ya. Jadi harap bersabar ini ya, saham-saham gocap bersabar banget ya, harus bersabar. Tadi aktivitasnya udah ada. Dengan aktivitas ada aja menandakan si MPP ini masih hidup. Ada ADMR, ini ada harga wajar 2.900 sama 4.500 untuk PBB-nya. Sekarang 1.300, artinya ya masih murah berarti teman-teman ya. Ini juga udah bagus, secara MA udah bagus, MA 10 di bawah, MA 20 juga di bawah. Lagi sekarang menembus lagi nih MA 200-nya. Keren banget. Terus dari bandar lokal, maaf, foreign lihat ngambilnya. Ngambilnya keren. Terus si lokal semenjak penurunan dia santai sebentar, ternyata ngambil lagi waktu tanggal 13 September. Nah, kita cek 13 September. Untuk domestik ada CC, MG, NI, AK, GR, AT. AT bagus nih teman-teman, si AT, ternyata si AT bagus juga. Ada si BQ, ada si MG. Wah, keren ini mah ya. Kalau untuk foreign sih dia mah emang ngambilnya udah banyak ya, tinggal dia nunggu jualan aja. Mudah-mudahan jualan di atas, tidak mungkin banyak begini jualnya di bawah. Biasanya dia ke atasin dulu, nanti sembari nurunin sembari jualan. Nah, tekniknya kadang-kadang suka begitu. Yang penting dia udah ngambil di bawah gitu ya. Di sini juga ngambilnya keren banget nih, banyak banget di sini. Ya, area sini nih, area sini keren banget. Hati-hati aja area 1.200 sama 1.270, 1.240 di sini meninggalkan gap. Artinya dia mau arah ke sini lagi. Jadi teman-teman hati-hati aja maksud saya gitu kan. Kalau dia udah mau naik lagi atau turun lagi area sih santai, berarti dia menutupi si PR-nya. Selama masih diakumulasi sama foreign, kemungkinan dia akan ke atas. Karena ini juga si bandar lokal juga akumulasi, tapi si foreign belum jualan, artinya dia mau tidak jualan di area sini, pinginnya di atas ya. Mudah-mudahan ke 1.900 ya, nggak nyampe ke 2.000 juga ya, mudah-mudahan ya 1.900 gitu, angka 2.000 lah gitu ya. Ini juga si candle kepala apa namanya, si kepala merahnya udah nongol ya, artinya dia mau melanjutkan ke atas. Kenapa melanjutkan ke atas? Karena si MA 10-nya masih di bawah dan MA 20 juga di bawah. Sekarang menembus MA 200 apalagi. Kalau udah ketemu semuanya, MA 10 di atas, MA 20 di atas, dan MA 200 di bawah, fix ini adalah mau uptrend. Alasannya apa ke atas? Bandar lokal akumulasi, foreign apalagi gitu ya. Dia akumulasi udah lama banget nih ya, dari bulan Maret. Nah teman-teman kalau punya duit begitu, aku dikit-dikit aja dia juga beli di atas nih, dia beli di atas tapi ngambil terus beli pas udah harga mantep, ini nggak bakal kemana-mana lagi nih, paling turun 5% atau enggak 2%, kenaikannya lebih tinggi, makanya diamin nanti pas udah capai target langsung jual. Nah seperti itu teman-teman. Oke, mungkin ada emiten dikit lagi yang akan kita bahas ke antara KLAS sama MANG ya. Nanti mungkin kita bahasnya setelah video ini rilis. Oke. Kenapa saya tinggalkan? Karena saya ini mau sholat isya dulu ya. Oke teman-teman, ciao dulu ya.